Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-asrafil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Baik, di sini saya ingin menyampaikan sedikit bab mengenai sholat. Di antara ibadah yang mendekatkan diri manusia kepada Allah dalam Islam ialah sholat. Bentuk peribadatan ini salah satu tugas utama manusia diciptakan di dunia. Sholat juga merupakan bentuk keimanan kita pada Allah Ta'ala yang diwujudkan dengan perkataan, perbuatan, dan keyakinan hati. Sebenarnya, apa sih pengertian sholat itu sendiri? Salat adalah kewajiban paling utama setelah dua kalimat syahadat dan merupakan satu rukun Islam. Rasulullah SAW pun bersabda, Islam dibangun atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, yaitu syahadat, Islam dibangun di atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan berpuasa pada Ramadan. Hadis riwayat Muslim 16. Pengertian sholat fardu secara bahasa. Secara bahasa, sholat fardu berasal dari bahasa Arab yang berarti doa. Sedangkan menurut istilah, sholat didefinisikan sebagai suatu bentuk peribadatan dalam bentuk rangkaian yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri mengucapkan salam. Sholat merupakan cara menyembah Allah yang telah ada sejak sebelum diutusnya Nabi terakhir, yaitu Muhammad SAW. Hanya memperbarui syariat sholat yang telah diturunkan pada Rasul-Rasul sebelumnya. Kabar tersebut tercantum dalam beberapa ayat Al-Quran, seperti dalam surat Maryam ayat 55 menggambarkan tentang sholat Nabi Ismail alaihissalam yang berbunyi, wa kana ya'muru ahluhu bis sholati waz zakati wa kana 'inda rabbih maradiyah, yang artinya, dan dia Ismail menyuruh keluarganya untuk melaksanakan sholat dan zakat, dan ia adalah seseorang yang diridhoi Allah, yang diridhoi di sisi Tuhannya. Juga surat Maryam 31 yang menggambarkan tentang sholatnya Nabi Isa, yang artinya, dan dia Allah memerintahkan kepadaku Isa mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Syariat sholat fardu pun disempurnakan saat Allah turunkan wahyu kepada Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra yang terjadi sekitar 18 bulan sebelum peristiwa hijrah. Dalam peristiwa tersebut, Rasulullah SAW diperintahkan untuk menegakkan sholat 5 waktu. Seperti yang diriwayatkan dalam hadis Sahih Imam Bukhari nomor 342 dan Muslim nomor 162, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, loteng rumahku terbuka saat aku berada di Mekah. Kemudian Jibril turun. Ia memegang tanganku dan mengangkatku ke langit. Kemudian Allah memfardukan sholat 50 waktu pada umatku. Maka aku kembali lagi dan dia Allah berfirman, sholat 5 waktu itulah pahalanya sama dengan sholat 50 waktu. Tidak akan tergantikan lagi pernyataanku. Sejak saat itu, sholat wajib itu fardu yang 5 waktu sehari semalam difardukan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Pun waktunya ialah subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sholat 5 waktu tersebut pahalanya sama seperti sholat 50 waktu. Terlebih jika dilakukan di masjid secara berjamaah bagi laki-laki dan di rumah bagi perempuan, akan dikalikan 27 kali lipat. Kedudukan sholat dalam Islam. Sholat
memiliki kedudukan yang agung dalam Islam. Kita dapat melihat keutamaan sholat tersebut dalam beberapa poin berikut ini. Yang pertama, sholat adalah kewajiban utama. Pengertian sholat fardu adalah kewajiban paling utama setelah 2 kalimat syahadat dan merupakan salah satu rukun Islam. Seperti yang sudah dituliskan sebelumnya, kedudukan sholat masuk Islam, rukun Islam, hadis riwayat Muslim 106. Rukun berarti hal yang mutlak, wajib dilakukan dan tidak dikerjakan, maka tidak ada yang bisa membantu pengguguran rukun tersebut. Saking pentingnya ibadah ini, para ulama sejak dahulu banyak yang berselisih tentang keislaman orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, padahal ia mampu melaksanakannya. Ada ulama terdahulu yang mengkafirkan pelakunya, ada juga yang memasukkannya kepada dosa besar yang umat besar. Sholat merupakan membeda antara muslim dan kafir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya batasan antara seseorang dengan kekafiran dan kesyirikan adalah sholat. Barang siapa meninggalkan sholat, maka ia kafir. Hadis riwayat Muslim nomor 978. Salah seorang tabi'in bernama Abdullah bin Syakik rahimakumullah berkata, dulu para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah pernah menganggap suatu amal apapun ditinggalkan menyebabkan kafir kecuali sholat. Hadis riwayat Tirmidzi. 3. Sholat penyebab tegaknya agama seseorang. Sholat adalah tiang agama dan agama seseorang tidak tegak kecuali dengan menegakkan sholat. Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini pokok segala perkara atas Islam dan tiangnya, penopangnya adalah sholat. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2825. Dikatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. 4. Amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat ialah sholat. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa ta'ala mengatakan, lihatlah apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah, maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Hadis riwayat Daud. Hadis ini dikatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan datangnya dari saya sendiri, dan apabila ada kesempurnaan sesungguhnya hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.